Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep CPU Sunduling dalam sistem operasi. CPU Sunduling adalah proses penjadwalan eksekusi tugas dalam CPU untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Di sini saya bersama teman saya Ahmad Afal Mahdi Salam dengan NIM 123 14 0092 dan saya sendiri Deva Hafid Khairul Fani dengan NIM 123 14 0026. Oke. Di sini saya akan menjelaskan algoritma CPU scheduling first come first serve atau disingkat FCFS. Algoritma ini bekerja dengan prinsip antrian, di mana proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi lebih dulu. Untuk contoh studi kasusnya seperti di gambar. Untuk di sini ada sebuah tabel dan sebuah gancar. Di atas gancar adalah burst time. Di bawah gancar ada waktu kedatangan tugas-tugas itu. Nah, untuk P1 dia didatang di detik ke-0, maka langsung. P2 dia datang di detik kedua, P3 datang di detik keempat, P4 datang di detik ke-6, P5 datang di detik ke-8. Nah, di sini ketika udah selesai untuk gancarnya, kita lanjut ke mencari waiting time. Waiting time, untuk mencari waiting time adalah menggunakan waktu tugas itu dieksekusi dikurang waktu kedatangan, maka P1 adalah 0. Kenapa 0? Karena 0 dia langsung dieksekusi gitu. Untuk P2 waktu dimulai adalah detik ke-10 dikurang 2, maka hasilnya 8. Untuk P3 detik ke dimulainya dia di detik ke-15 dikurang 4, maka hasilnya 11. Untuk P4 detiknya di detik ke-23 dia dikurang 6, maka hasilnya 17. Untuk P5 pun begitu. Nah, di sini jika udah menyelesaikan waiting time, maka selanjutnya akan mencari turnaround time. Nah, untuk mencari turnaround time ini digunakan waktu yang telah tugas itu selesaikan dikurang kedatangan. Maka untuk P1 dia telah menyelesaikan di detik ke-10, maka hasilnya 10. Kenapa 10? Karena 10 dikurang 0. Nah, untuk P2 ya selesai di detik ke-15. Nah, di 15 ini dikurang 2, maka hasilnya 13. Untuk P3 dia selesai di detik 32. Maka untuk P3 23 dikurang 4, maka hasilnya 19. Untuk P4 dia selesai di detik 26. Nah, untuk 26 dia dikurang 6, maka hasilnya 20. Untuk P5 pun begitu. Oke. Selanjutnya untuk mencari Average Waiting Time atau AWT, kita di sini menggunakan rumus rata-rata, di mana jumlah keseluruhan waiting time yang sudah ditemukan dibagi 5, maka yang bisa ditulis 0 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 17 ditambah 24 dibagi 5 dengan hasil 12. Untuk mencari Average Turnaround Time atau ATT sama aja, menggunakan rumus rata-rata, yang dimana kita jumlahkan dulu
jumlahkan, habis itu dibagi 5. Di sini ada 10 ditambah 13 ditambah 9 ditambah 20 ditambah 24 dibagi 5, maka hasilnya 17,25. Oke, di sini saya akan menjelaskan algoritma yang kedua. Di algoritma yang kedua ini yang bernama shortest job first atau disingkat SJF. Nah, di sini saya akan menggunakan yang non primitif karena non primitif proses di mana jika proses yang sudah berjalan tidak bisa dihentikan sampai selesai. Oke, kita lanjut ke studi case. Ini seperti tabel yang tadi. Ini yang Gantt, ini waktu burst time, ini waktu kedatangan. Nah, di sini waktu kedatangannya P2 di detik kedua, P3 di detik keempat, P4 di detik ke-6, P5 di detik ke-8. Untuk mencari waiting time sama aja seperti yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan waktu mulai dikurang waktu kedatangan. Maka hasilnya P1 0, P2 waktu mulainya itu 13. Karena di sini dia mulai di eksekusi yang terkecil. Maka di sini saya urutkan mulai P2. P2 itu waktu dimulainya adalah 13. Nah, 13 dikurang 2 hasilnya 11. Untuk P3 dia mulai di detik ke-24. 24 dikurang 4 sama dengan 20. Untuk P3 dia untuk P4 dia mulai di detik ke-10. Kenapa P4 ini bisa di depan? Karena P4 ini waktu eksekusinya paling kecil di antara yang lain. Maka dia ditaruh di depan. Untuk P4 ini dimulai dari detik ke-10 dikurang 6 detik kedatangan, maka hasilnya 4. Untuk P5 dia mulai di detik ke-18 dikurang 8 maka hasilnya 10. Oke, untuk mencari selanjutnya untuk mencari turnaround time sama aja seperti yang sebelumnya. Di sini waktu eksekusi selesai dikurang kedatangan. Maka untuk P1 10, P2 waktu selesai di detik ke-18 dikurang 2 maka hasilnya 16. P3 pun begitu juga, selesai di detik 32 dikurang 4 hasilnya 28. P4 ya selesai di detik ke-13 dikurang 6 maka hasilnya 7. Untuk P5 dia selesai di detik ke-24 dikurang 8 hasilnya 16. Oke. Untuk mencari offline waiting time sama seperti yang sebelumnya juga. Di sini menggunakan rumus rata-rata yang dimana jumlah seluruh waiting time dibagi jumlah seluruhan. Maka 0 ditambah 11 ditambah 20 ditambah 4 ditambah 10 dibagi 5 yang hasilnya 9. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari turnaround time, average turnaround time sama aja juga menggunakan rumus rata-rata yang dimana 10 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 16 dibagi 5 maka hasilnya ya 15,4. Oke, mungkin algoritma selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama
Ahmad Afwan Salam. Algoritma round robin. Algoritma round robin adalah algoritma penjadwalan CPU yang mengalokasikan setiap tugas dengan pembagian waktu CPU yang sama. Pembagian waktu ini disebut dengan quantum time, dengan setiap tugas ditempatkan dalam antrian melingkar yang dipindahkan ke akar antrian setelah waktu yang dialokasikan habis. Jadi, pada algoritma round robin ini sama dengan algoritma-algoritma sebelumnya, yang mana dia menyelesaikan tugas sesuai dengan arrival time-nya, seperti FCFS. Nah, cuman pada quantum time ini memiliki perbedaan, yaitu setiap tugas memiliki pembagian waktu pengerjaan yang sama, yaitu sesuai dengan quantum time dari CPU tersebut. Eh, Pada kasus kali ini, quantum time memiliki 3 milisecond. Nah, di sini P1 memasuki tugas P1 masuk ke dalam CPU pada waktu 0 milisecond, yang mana tugas P1 ini memiliki burst time 10 milisecond. Akan tetapi karena CPU ini menggunakan algoritma round robin dan dengan quantum time hanya 3 milisecond, jadi tugas P1 hanya diselesaikan selama 3 milisecond dan akan diselesaikan di lain waktunya setelah tugas yang lain selesai. Nah, setelah tugas P1 ini, tugas P2 memasuki CPU pada waktu milisecond kedua, 2 milisecond, yang akhirnya tugas P2 memasuki ready queue, yang mana akan dieksekusi oleh CPU. Begitu juga seterusnya sampai semua tugas dikerjakan. Namun jika tugas tersebut masih memiliki sisa burst time atau masih ada tugas yang harus dilakukan, maka eh, maka pengerjaan akan dilakukan secara mengulang sesuai dengan waktu quantum time, yaitu 3 milisecond. Akan tetapi jika sisa waktu yang kurang dari quantum time, maka waktu pengerjaan tersebut akan sesuai dengan sisa waktunya. Seperti pada kasus P2 ini, yang mana mulai dikerjakan pada milidetik ke-18 dan saya dikerjakan pada milidetik 20 karena sisa burst time hanya 2 milisecond. Begitu juga seterusnya sampai selesai. Selanjutnya waiting time. Waiting time bisa kita dapatkan eh, dari di arrival time pertama sampai program itu atau tugas itu pertama kali dikerjakan, dan sampai dari pertama kali dikerjakan sampai dikerjakan lagi di proses selanjutnya. Jadi di sini untuk mendapatkan waiting time P1 pertama-tama, kita lihat P1 ini waiting time pertama-tama 0 karena dia sampai yang paling pertama. Lalu dari milidetik ketiga, ya kan? Dari milidetik ketiga ini kita baru memproses P1 lagi di milidetik 15. Nah, selisih dari milidetik 3 ke 15 ini itu disebut waiting time. Waiting time-nya berarti 12. Sampai ketemu dengan P1 lagi, yaitu dari 18 bertemu 26. Nah, selisihnya 8 milisecond yang artinya di sini juga ada waiting time sebanyak 8 milisecond. Maaf. Nah, selanjutnya dari dari 29 milisecond, P1 ini akan dikerjakan lagi pada 31 milisecond, yang artinya ada waiting time senilai dengan 2 milisecond di sini. Yang artinya untuk mendapatkan total waiting time untuk P1 ini bisa kita dapatkan dari menjumlah semua waiting time yang ada. Yang artinya bisa kita dapatkan sebesar 22 milisecond. Selanjutnya untuk waiting time P2, karena arrival time ada di 2 milisecond dan P2 baru mulai dikerjakan di 3 milisecond, yang artinya di sini ada 1 milisecond waiting time sampai mulai dikerjakan lagi pada 18 milisecond. Nah, artinya di sini ada selisih 12 milisecond, yang mana ini adalah waiting time 12 milisecond. Namun karena tidak ada lagi pengerjaan P2 di sini, artinya cukup 1 tambah 12. Artinya 13 milisecond waiting time untuk P2.
Begitu juga dengan proses-proses pencarian waiting time P3, P4, dan P5 lain. P5. Turnaround time. Turnaround time ini adalah completion time. Completion time dikurang dengan arrival time. Completion time itu apa sih? Completion time itu adalah waktu ketika proses itu selesai. Bisa kita lihat di sini, walaupun proses P1 ini arrival time-nya dia 0, tapi completion time ini ada di 32 milisecond. Karena di 32 milisecond ini P1 baru benar-benar sepenuhnya terselesaikan. Ya, artinya turnaround time sama dengan 32 dikurang 0. Ya, artinya turnaround time untuk P1, proses P1 itu adalah 32 milisecond. Untuk P2, dia memiliki arrival time sebesar 2 milisecond dan completion time di 20 milisecond. Yang artinya bisa kita dapatkan completion time dari P2 adalah 18 milisecond. Selanjutnya dengan P3, P3 di sini memiliki uh, arrival time pada 4 milisecond dan completion time-nya pada 31 milisecond. Maka turnaround time untuk P3 adalah 31 dikurang 4, 27 milisecond. Begitu juga dengan untuk turnaround time untuk P4 dan P5. Selanjutnya yang akan kita cari adalah average waiting time. Average waiting time adalah rata-rata dari seluruh waiting time yang ada dari semua proses. Cara mencarinya adalah menjumlah semua waiting time dibagi dengan jumlah proses yang ada. 22 ditambah 13 tambah 13 tambah 5 tambah 12 lalu dibagi 5. Yang hasil kita dapatkan sebesar 13. Selanjutnya ada average turnaround time. Average turnaround time memiliki cara penghitungan yang sama, yaitu menjumlah semua jumlah turnaround time yang ada dari semua proses lalu dibagi dari jumlah proses tersebut. Ya, artinya kita mendapatkan average turnaround time sebesar 86,6 milisecond. Selanjutnya, priority scheduling. Priority scheduling adalah CPU scheduling yang memproses tugas-tugasnya berdasarkan prioritas dari tugas tersebut. Namun, pada kasus kali ini, kami menggunakan priority scheduling yang non-preemptive, yang mana ketika program baru masuk, program itu tidak bisa diganggu walaupun masuk program yang priority lebih tinggi. Jadi di sini P1 memiliki priority tingkat 3, ya kan? Namun arrival time-nya dia paling pertama. Jadi mau tidak mau seperti first come first serve FCFS, P1 ini dikerjakan lebih dulu. Lalu pada milisecond kedua 4, 6, dan 8 masuklah P2, P3, P4, dan P5. Nah, karena mereka sudah masuk, akhirnya untuk proses setelah P1 ini CPU mulai memperkembangkan CPU mulai mempertimbangkan prioritas dari setiap proses. Karena prioritas proses 2 ini ada di tingkat 1, maka proses P2 akan dilaksanakan paling awal. Lalu proses P4 setelahnya, karena dia memiliki tingkat 2, proses P3 karena dia memiliki tingkat 4, proses P5 karena dia memiliki tingkat 5. Lalu selanjutnya kita akan cari waiting time. Waiting time P1 di sini karena dia arrival time 0, jadi dia tidak menunggu sama sekali untuk programnya dijalankan. Lalu di sini ada P2, arrival time-nya ada di 2 milisecond dan baru mau dikerjakan di 10 milisecond. Nah, artinya waiting time-nya adalah 8 milisecond. Lalu untuk P4 di sini P3 dulu. P3 di sini baru mau dieksekusi di 18 milisecond. Nah, 18 milisecond ini dikurang dengan arrival time ya. 4 milisecond. Maaf, 4 milisecond. Yang bisa kita dapatkan hasilnya adalah 14 milisecond. Begitu juga dengan waiting time untuk P4, yaitu 15 milisecond dikurang 6 milisecond, 9 milisecond. Begitu juga dengan P5, 26 milisecond dikurang 8 milisecond, 18 milisecond. Selanjutnya turnaround time. Turnaround time sama konsepnya seperti tadi. Turnaround time adalah completion time dikurang arrival time. Completion time di sini ada 32 milisecond
untuk P5 dan arrival time ada 8. Kalau untuk P1 completion time ada di 10, arrival time ada di 0. Nah, yang mana akhirnya kita mendapatkan hasil turnaround time untuk P1 adalah 10 dikurang 0, hasilnya 10. Untuk P2 kita bisa dapatkan hasilnya completion time P2 ini ada di 15 millisecond dan arrival time ada di 2 millisecond. Nah, artinya 13 millisecond. Namun di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini berisi 13 millisecond. Lalu untuk P4 P3 di sini completion time ada di 26 dan arrival time ada di 4 millisecond. Berarti turnaround time untuk P3 adalah 22 millisecond. Begitu juga untuk turnaround time lainnya. Nah, selanjutnya adalah average waiting time. Average waiting time ini sama seperti tadi, kita jumlah semua waiting time yang ada, lalu dibagi dari jumlah proses yang kita punya. Ya, artinya cara menghitung adalah 0 tambah 18 tambah 14 tambah 9 tambah 18 dibagi 5. Kita mendapatkan hasil sebesar 34,6 millisecond. Selanjutnya, average turnaround time bisa didapatkan dengan cara yang sama, 10 tambah 11 tambah 22 tambah 12 tambah 24 dibagi 5, yang mana kita mendapatkan hasilnya sebesar 59,8 millisecond. Selanjutnya adalah tabel perbandingan. Tabel perbandingan ini membandingkan semua algoritma yang kami bahas sebelumnya berdasarkan jenis preemptif atau non-preemptif ya, kelebihan dan kekurangan. Pertama, ada FCFS, first come, first serve, jenisnya antrian. Dan yang kami bahas di sini non-preemptif. Kelebihannya adalah mudah diimplementasikan, kekurangan adalah dapat menyebabkan convey effect. Selanjutnya ada SJF, jenisnya berdasarkan waktu eksekusi. Dan di sini ada preemptif dan non-preemptifnya. Kelebihannya waktu tunggu rendah, kekurangannya bisa menyebabkan starvation. Selanjutnya ada round robin. Round robin ini berjenis time sharing. Dan round robin yang kita bahas kali ini preemptif, dan kelebihannya adalah cocok untuk sistem interaktif, dan kekurangan adalah bisa meningkatkan overheat. Selanjutnya ada algoritma priority scheduling. Jenisnya adalah berdasarkan prioritas. Selanjutnya yang kami bahas di sini adalah non preemptif. Cuma ada dua jenis, itu preemptif dan non preemptif. Kelebihannya adalah memproses tugas yang lebih penting dulu. Kekurangan adalah starvation untuk prioritas rendah. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kami salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.